Halo pemirsa, kembali lagi di channel kami. Dunia internasional kembali diguncang oleh perkembangan politik yang panas. Dari Australia, ratusan ribu orang turun ke jalan menuntut pemerintah mereka memberikan sanksi kepada Israel. Sementara itu, Israel melancarkan serangan ke Yaman, dan dari Asia Selatan, mantan Presiden Sri Lanka masuk rumah sakit setelah ditahan atas tuduhan korupsi. Tidak ketinggalan, dari dunia olahraga, atlet Filipina mencatat sejarah di AS Open. Semua ini akan kita bahas tuntas dalam 20 menit ke depan. Unjuk rasa besar-besaran meledak di berbagai kota besar di Australia. Menurut Palestine Action Group, lebih dari 350.000 orang ikut serta, menjadikannya salah satu aksi solidaritas pro-Palestina terbesar dalam sejarah Australia. Kota Sydney, Melbourne, dan Brisbane menjadi titik utama mobilisasi massa. Di Brisbane saja, diperkirakan 50.000 orang hadir. Namun pihak kepolisian memberikan angka lebih rendah dibanding klaim penyelenggara. Yang menarik, unjuk rasa ini tidak hanya membawa pesan dukungan kepada rakyat Palestina, tapi juga tuntutan politik langsung kepada pemerintah Australia. Para demonstran meminta agar Australia menjatuhkan sanksi terhadap Israel dan mempercepat langkah pengakuan Palestina sebagai negara merdeka di sidang PBB bulan depan. Situasi ini membuat hubungan Australia-Israel semakin memburuk. Sebelumnya, pemerintah Australia sudah menyatakan dukungan politik yang cukup berani, mengumumkan niat untuk mengakui Palestina sebagai negara. Langkah ini jelas membuat Israel meradang, karena negara-negara Barat biasanya berhati-hati dalam isu pengakuan Palestina. Di balik demonstrasi ini, ada juga tekanan politik domestik. Pemerintahan Australia dituding sejumlah kelompok oposisi terlalu keras kepala menghadapi Israel, sementara kalangan progresif menilai langkah pengakuan Palestina adalah terobosan diplomatik bersejarah. Sementara itu, ketegangan Timur Tengah terus meluas. Militer Israel mengklaim telah menyerang istana Presiden Yaman yang dikuasai kelompok Houthi, bersama sejumlah target strategis lain. Serangan ini dikatakan sebagai balasan atas rudal yang ditembakkan kelompok Houthi ke wilayah Israel. Target yang dihantam termasuk kompleks militer, pembangkit listrik, dan gudang bahan bakar. Israel menyebut semua lokasi itu digunakan untuk kepentingan militer Houthi. Media Houthi menyebut, sedikitnya 2 orang tewas dan 35 lainnya luka-luka akibat serangan. Konflik Israel-Houthi sudah berlangsung lebih dari setahun dengan pola serangan dan balasan. Namun eskalasi terbaru ini semakin menegaskan bahwa perang Israel tidak hanya dengan Palestina, tetapi juga meluas ke wilayah Yaman, menambah kerumitan geopolitik Timur Tengah. Bagi Australia, yang kini sedang mengambil sikap politik baru soal Palestina, situasi ini menambah tekanan diplomatik. Setiap langkah negara Barat terkait isu Palestina-Israel akan selalu diperhatikan, baik oleh sekutu tradisionalnya seperti Amerika Serikat maupun oleh dunia Arab. Kabar lain datang dari Sri Lanka. Mantan Presiden Ranil Wickremesinghe, kini berusia 76 tahun, mendadak dilarikan ke rumah sakit setelah sehari sebelumnya ditangkap atas tuduhan penyalahgunaan dana publik. Ranil adalah tokoh penting yang memimpin Sri Lanka saat negara itu menghadapi krisis ekonomi terparah dalam sejarahnya. Tuduhan korupsi yang menjeratnya dianggap sebagai upaya pemerintah baru untuk membersihkan citra politik. Namun banyak yang melihatnya sebagai pertempuran kekuasaan di balik layar. Ranil kini dirawat karena komplikasi akibat dehidrasi, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Kasus ini menjadi sorotan dunia karena mencerminkan betapa rapuhnya stabilitas politik di Sri Lanka pasca krisis. Dari lapangan tenis, sebuah sejarah tercipta. Alessandra Eala, petenis muda berusia 20 tahun asal Filipina, berhasil memenangkan pertandingan tunggal utama di ajang bergengsi AS Open. Ia menjadi pemain Filipina pertama yang mencatat kemenangan di level ini. Lebih dramatis lagi, Eala menyingkirkan unggulan ke-14 asal Denmark, Clara Tauson, dengan skor tipis 7-6 di set penentuan. Kemenangan ini disambut meriah di Filipina. Banyak pihak melihatnya sebagai simbol kebangkitan olahraga Asia Tenggara di panggung dunia. Mari kita tarik benang merahnya. Australia kini berada di titik krusial, antara menjaga hubungan dengan sekutu barat atau mengikuti arus dukungan global untuk Palestina. Israel semakin memperluas cakrawala konflik, dari Gaza hingga Yaman. Sri Lanka memperlihatkan bagaimana krisis ekonomi dapat menghancurkan karir politik bahkan seorang presiden. Dan di balik semua itu, dunia juga tetap menyaksikan narasi lain. Perlawanan rakyat, keadilan internasional, serta kebangkitan identitas bangsa-bangsa kecil di panggung global. Satu hal jelas, dunia sedang bergerak ke arah konstelasi baru, di mana isu Palestina kembali menjadi titik api utama politik internasional. Demikian rangkuman dunia hari ini. Australia bergejolak,
Timur Tengah memanas, Asia Selatan bergegas menghadapi krisis, dan Asia Tenggara meraih kemenangan di arena olahraga. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan analisis terbaru seputar politik internasional.